Shalom semuanya. Pada malam ini kita akan belajar ya. Saya tidak khotbah, saya belajar tentang sebuah eksposisi di dalam Lukas 6 ayat 1 sampai 49 ya, sesuai dengan permintaan. Dan memang saudaraku, terlalu sangat panjang sekali untuk kita pelajari, terlalu banyak sekali beberapa periskop yang memang bisa kita pelajari. Tetapi saya akan berusaha untuk menyelesaikan eksposisi ini di dalam Lukas 6 ayat 1 sampai 49 ya. Nah, di dalam pasal ini kita akan mendengar bagaimana Kristus menetapkan tentang hukum moral ya. Jadi ayat ini Kristus Yesus ingin menetapkan tentang hukum moral untuk menggenapi dan memenuhi seluruh hukum yang ada di dalam Injilnya ya. Nah, begitu juga dalam kitab Perjanjian Lama, Kristus bukan untuk menggagalkan, tetapi seringkali disalahpahami terutama oleh pemimpin-pemimpin agama dan orang-orang Farisi. Mari kita belajar topik demi topik yang tertulis di dalam Lukas 6 ini. Nah, yang pertama adalah Lukas 6 ayat 1 sampai 5 next berbicara tentang Yesus dan hari Sabat ya. Nah, di mana peristiwa itu dimulai, di mana murid-muridnya Yesus itu memetik gandum di hari Sabat untuk dimakan. Nah, ketika murid-muridnya memetik gandum, orang Farisi ini mempertanyakan tentang tindakan mereka. Namun, Yesus membela mereka dengan merujuk pada tindakan Daud yang makan roti sajian ketika lapar. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum Taurat tidak mutlak dan dapat dilanggar dalam keadaan darurat. Seharusnya kita lebih mementingkan hal yang utama daripada hal yang ditetapkan. Ya, Yesus juga menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat yang memiliki otoritas untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sekalipun di hari Sabat. Tetapi hukum moral itu jauh lebih penting daripada ketetapan-ketetapan yang berlaku. Nah, contoh ini diambil di dalam Lukas 6 ayat 6 dan 11. Ketika Yesus menyembuhkan di hari Sabat, contoh lain ya, ketika itu di hari Sabat Yesus menyembuhkan seorang laki-laki yang mati sebelah tangannya. Mungkin istilah sekarangnya stroke ya. Nah, tetapi apa yang dilakukan ini, orang Farisi itu mengamati untuk mencari sebuah kesalahan pada waktu hari Sabat. Dan mereka, orang Farisi, ini mempertanyakan tindakannya kepada Yesus. Nah, dari apa yang mereka pertanyakan, Yesus bertanya, apakah diperbolehkan berbuat baik pada hari Sabat atau tidak? Atau perbuatan jahat? Nah, dari makna inilah kita bisa mengambil sebuah kesimpulan hal yang penting bahwa berbuat baik itu jauh lebih penting. Apalagi menyelamatkan nyawa. Dan pertanyaan itu disampaikan oleh Yesus. Apakah lebih penting menyelamatkan nyawa atau membinasakan? Dan ketika Yesus bertanya, tidak ada seorang pun yang bisa menjawab di antara mereka. Maksudnya orang Farisi dan pemimpin agama. Dan disitulah Yesus menyembuhkan orang itu dan menunjukkan bahwa melakukan kebaikan itu lebih penting daripada kepatuhan buta pada hukum Sabat. Nah, jadi di dalam ayat 1 dan 11 ini adalah bukti keabsahan dari perbuatan-perbuatan yang perlu, yang bersifat lebih penting, yaitu belas kasihan sekalipun pada hari Sabat. Ya, dan Yesus pun memberi contoh dari apa yang dilakukan murid-muridnya. Bahwa murid-muridnya ini memetik butir-butir gandum karena pada saat itu dia sangat kelaparan sekali. Dan Yesus menjadi pembelanya.
Dan menurut Dr. Wisby, ya, cukup jelas bahwa apa yang dilakukan oleh murid-muridnya dan Yesus lakukan itu bukan pada Sabat pertama, tetapi adalah Sabat yang kedua, yaitu ketika Sabat pertama sudah selesai, lalu dilanjutkan pada minggu-minggu sebelumnya sampai Pentakosta terakhir yang disebut dengan Sabaton Deuteroproton, dan selanjutnya Deuteron, ya, itu selanjutnya itu terjadi. Jadi dalam hal ini, yang kedua, penekanan daripada Yesus, pembenaran tindakannya untuk menyembuhkan tangan di hari Sabat itu adalah otoritasnya. Seperti yang terdapat di dalam Markus 3 ayat 11. Nah, dari kisah ini, keduanya itu dirancang untuk mengoreksi kesalahan para ahli Taurat dan orang Farisi mengenai hari Sabat, bahwa Yesus menuntut kepastian tentang hukum ini. Apakah lebih penting kita berbuat baik dengan kasih untuk menyelamatkan orang, atau kita mementingkan hari Sabat? Itulah yang dimaksud dengan ayat 1-11. Dalam hal ini Yesus memberikan contoh-contoh tentang darurat seperti yang dialami hal itu. Dan itu pun juga terjadi ketika Daud mengalami kesulitan, dia harus menerima roti yang harusnya tidak dilakukan oleh para imam, tetapi Daud mengalami masa kesulitan dan ambillah roti itu di dalam ayat 3 dan 4. Dan Yesus sendiri melakukan hal yang sama. Itulah yang ingin disampaikan penulis pada periskop pertama, yaitu Yesus dan hari Sabat. Nah, di dalam periskop kedua, Yesus memanggil murid-muridnya di dalam ayat 12 dan 16. Dan di dalam ayat ini, Yesus memberikan contoh pentingnya hubungan antara Bapa Surgawi, keluarga, murid-murid, dan semua orang. Inilah yang ingin Yesus sampaikan. Dan ketika Yesus memilih ke-12 murid, di dalam ayat 12 dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit dan berdoa untuk semalaman. Ia berdoa kepada Allah. Nah, hal yang sangat sekali kita bisa ambil contoh, sebelum Yesus memilih murid-muridnya, dia meluangkan waktu untuk berdoa. Betapa pentingnya berdoa di saat mengambil sebuah keputusan. Yesus pun demikian. Dia meluangkan waktu ketika dia harus memilih murid-muridnya. Dan ini adalah sebuah hal contoh yang ingin Yesus sampaikan. Betapa pentingnya keintiman persekutuan dengan Bapa ketika dia harus mengambil sebuah keputusan. Dia berdoa supaya apa yang diambil itu berkenan kepada Bapa. Nah, Yesus sadar sepenuhnya. Pada saat itu, terlalu banyak musuh-musuhnya yang membenci, ada iri hati, kecemburuan, rencana jahat. Dan ketika Yesus berdoa, itu seperti yang dilakukan Daud ketika Daud mengalami tekanan dari musuh-musuhnya. Dan itu tercatat di dalam Mazmur 104 ayat 4, next mungkin ya. Karena kasihku mereka adalah lawanku, tetapi aku menyerahkan diriku dalam doa. Ya. Nah, pada waktu itu saudaraku, Yesus berdoa, dia pergi sendirian tanpa diganggu, sepanjang malam dia berdoa. Sepertinya ini merupakan gaya hidup ya. Kebiasaan Yesus ketika Yesus selalu ada di dalam pergumulan atau tidak pun. Dia menyempatkan diri untuk berdoa. Di dalam Lukas 5 ayat 16, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Pada waktu itu dia harus melayani banyak orang. Tetapi Tuhan memberikan waktunya untuk mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Intimasi Yesus dengan Bapa Roh Kudus memberikan kekuatan, damai sejahtera, terutama penyertaan di dalam kehidupannya. Seharusnya kita pun demikian. Dan kepada murid-muridnya, dikatakan dia memanggil murid-muridnya. Murid-muridnya ini adalah orang-orang yang harus mendengar dan memahami ajarannya.
Untuk apa? Untuk menjadi saksi mujizat, maka itu mereka disebut sebagai utusan atau rasul atau ambassador of heaven atau duta besar. Ya, di dalam bahasa Yunaninya dikatakan apostolos, dan Yesus sendiri sebagai imam besar, dan yang dimaksud dengan utusan adalah untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Itu di dalam ayat 13 sangat nyata sekali. Next itunya. Nah, memang demikian. Seharusnya ketika kita memilih hal yang harus kita pelajari, ketika kita memilih orang-orang sebagai rekat, jangan lupa peneguhan di dalam nama Yesus. Dan ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya itu tercatat sangat jelas sekali. Kalau kita lihat, cuma saya tidak bisa untuk menyampaikan. Sebetulnya 12 murid ini mempunyai nama-nama yang sama. Sepertinya yang nama yang sama ini ketika Yesus mengurus ke-12 muridnya dengan berdua-berduaan ini. Tetapi itu hanya sebagai sebuah tafsiran. Ya. Dan apa yang dikatakan sebagai pemilihan 12 murid ini itu menjadi sebuah fondasi kota surgawi Allah. Ya, menjadi kota surgawi Allah. Ya. Kalau misalnya kita lihat nama-nama mereka di dalam Wahyu, next, di dalam Wahyu 21 ayat 14 ya dikatakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, Wahyu 21 ayat 14, dan tembok kota itu mempunyai 12 dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba Allah. Jadi murid-murid ini juga sebagai sebuah perlambangan yang tercantum pada 12 fondasi kota surgawi Allah. Nah, dan Tuhan Yesus memberlakukan mereka tidak pilih kasih, tidak ada yang istimewa, semuanya sama. Dan ketika Tuhan Yesus memilih, tidak ada yang salah daripada Yesus Kristus. Sekalipun ada di antara mereka adalah sebagai pengkhianat. Dan itu tercatat di dalam ayat 16. Dan mereka melayani orang dengan belas kasih, sekalipun mereka ini adalah hari Sabat, ya. Di tengah-tengah perhatian, pengamatan untuk disalahkan, tetap Yesus mengajar. Yesus mengajar di hari Sabat, dia masuk ke sinagoge, dia menguduskan hari Sabat, karena tidak boleh ada yang tempat kosong pada saat dia berada di sinagoge. Yang kedua, Kristus juga melayani dengan tidak rasa takut, tujuannya untuk mengimpartasikan kasih karunia dan perbuatan baik, supaya apa yang disampaikan itu menjadi tercapai. Sekalipun kita tahu bahwa itu membawa murka, kebencian daripada orang-orang ahli Taurat, tetapi Tuhan Yesus tetap dia melakukan pelayanan dengan menyembuhkan orang-orang yang sakit di ayat 8 dan 11. Dan apa yang dilakukan Yesus? Dia dengan kuasa mujizatnya, tetapi apa yang mereka terima, mereka sangat diteguhkan. Pemulihan terjadi, jamahan luar biasa terjadi, itu tercatat di dalam ayat 19. Dan saya percepat, dan pada waktu itu juga saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu Yesus mengajar. Di khotbah di bukit. Ya, di dalam ayat 17 dan 49 berisi tentang ajaran tentang khotbah di bukit. Ditulis khotbah di dataran. Lukas 6 ayat 17-19. Next, Ibu, saya mohon saya tidak bacakan tentang ayat ini, tetapi apa yang dimaksud dengan khotbah di dataran ini adalah ketika Yesus selesai melayani di pinggir Danau Galilea, lalu Yesus turun dari gunung dan berdiri di dataran beserta murid-muridnya, lalu semua orang mengikutinya dari seluruh daerah, ya. Ada Yudea, Yerusalem, ada pesisir Sidon,
tiru semua mereka, dan mereka berharap ada kuasa jamahan Yesus, karena memang pada saat Yesus melayani, ketika orang-orang dijamah Tuhan, ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu menjadi sembuh. Ya, nah, letak tempat kita sering mendengar tentang Bukit Sabda Bahagia, tempatnya khotbah di bukit. Nah, letaknya di mana? Letaknya adalah kalau kita lihat dari Laut Galilea, maka itu seperti bukit, seperti gunung. Tetapi pada saat kita berada di tempat itu, maka tempat itu terlihat datar. Maka itu dikatakan khotbah di dataran. Dan pada waktu saat Yesus sedang mengajar, melakukan pengajaran disertai dengan kuasa, maka ketika seseorang itu dijamah, ada kuasa yang keluar. Seperti contoh di dalam Markus 5 ayat 30. Seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, dia berkata, asalku jamah jubahnya saja, maka aku sembuh. Dan Yesus merasakan kuasa itu keluar. Ya, nah itu di dalam Markus 5 dan 30. Nah, di dalam periskop selanjutnya berbicara tentang ucapan bahagia. Ya, Lukas 6 ayat 20-23 saya tidak bacakan, tetapi di ayat ini Yesus bersiap-siap untuk mengajar di hadapan banyak orang. Dia memandang murid-muridnya, dia mengajarkan di khotbah di dataran, khotbah di bukit. Nah, kalau kita melihat baca, maka kita akan melihat sebuah perbedaan di dalam Lukas 6 ayat 17, begitu juga dengan sinopsis di kitab di sinopsis kok ada perbedaan. Contohnya di dalam Matius 5 ayat 2 dan 12 di mana dikatakan bahwa kok Lukas lebih pendek dibandingkan Matius. Kenapa lebih singkat? Apakah itu ada perbedaan waktu konteks pengajaran daripada Yesus? Tidak, saudaraku, itu seperti sebuah benar. Karena begini, ketika Yesus sedang mengajar, dia berkeliling. Mungkin di satu tempat yang berbeda, tetapi tema pengajarannya adalah sama. Jadi kalau misalnya demikian, maka sesuatu hal yang wajar. Ada yang pendek, ada yang panjang. Tetapi temanya adalah sama. Khotbah di bukit. Ya, kalau kita lihat Lukas 4 ayat 43, tetapi ia berkata juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab itu aku diutus. Jadi sangat jelas sekali sebuah perbedaan yang memang beda tetapi intinya adalah sama. Dan Yesus ketika khotbah di bukit tidak selalu berada di tempat. Nah, pengajaran ini, apa yang disampaikan khotbah di bukit, ini saudaraku memiliki satu dampak yang signifikan terhadap gereja mula-mula. Ya, jadi khotbah ini adalah sangat signifikan terhadap gereja mula-mula. Ya, umat Kristen mula-mula senantiasa merujuk pada kehidupan mereka bersinar untuk memuliakan. Dan mereka mempunyai karakter murid-murid yang radikal. Yang kedua, khotbah di bukit ini diakui sebagai inti ajaran etika Yesus. Bagaimana Yesus mengajarkan, dan memang mereka lakukan sendiri. Dan Yesus mereka lakukan sendiri, murid-muridnya lakukan sendiri untuk menjadi sebuah pengajaran. Sekalipun bagi ajaran Kristus itu dianggap bodoh oleh mereka. Ya, khususnya kepada orang-orang yang penguasa-penguasa Romawi gitu kan. Tetapi ya itulah Yesus yang diajarkan. Nah, pertanyaannya kenapa mereka dianggap bodoh? Dan mengapa juga orang Yahudi tidak mengakui bahwa Yesus adalah Mesias? Nanti saya akan terangkan. Dan khotbah di bukit ini, saudaraku, dianggap sebagai sebuah deklarasi kerajaan Yesus. Bukan berbicara tentang deklarasi kerajaan duniawi yang ingin memulihkan. Nanti kita bisa lihat di ayat-ayat selanjutnya. Sama, deklarasi kerajaan Yesus sama dengan yang dilakukan oleh deklarasi
Amerika ketika kaum revolusioner ingin merdeka. Begitu juga dengan Karl Marx untuk mendeklarasi kemerdekaannya. Sama dengan Yesus. Ketika Yesus menyampaikan khotbah di bukit, ini adalah deklarasi tentang kerajaan Yesus yang diterangkan pengertian-pengertian tentang apa arti kerajaan Allah. Nah, mengapa bangsa Israel menolak Yesus sebagai Mesias? Karena tidak menjanjikan kebebasan politik materi dari pemerintahan Yesus. Jadi kenapa mereka menolak? Karena mereka salah memprediksi dan ekspektasi mereka salah tentang Yesus, bahwa Yesus ingin menyampaikan tentang etika kerajaan Allah, prinsip-prinsip kerajaan Allah, tetapi orang-orang mengharapkan pemulihan kebebasan politik dan materi dalam kerajaan Yesus, ya. Nah, dikatakan lalu Yesus memandang murid-muridnya sebagai contoh satu etika pengajaran atau berbahagialah, Lukas 6 ayat 20, berbahagialah hai orang kamu yang miskin hidupnya, ya, karena kamulah mempunyai kerajaan surga. Ini tidak bisa ditangkap karena Yesus mendeklarasikan tentang kerajaan Allah. Dan perkataan berbahagia ini bukan berarti menurut dunia adalah kehidupan yang nyaman, terhibur, ya, seperti artinya. Tetapi kalau kita melihat tentang berbahagia ini memiliki satu pengertian adalah diberkatilah engkau. Kebahagiaan yang diberikan dalam janji Allah, ya saudaraku, dalam janji Allah untuk mengandung arti kata yaitu makarios, ya. Makarios itu kebahagiaan yang timbul dari dirinya sendiri tanpa terpengaruh oleh sebuah keadaan. Maaf, saudaraku, saya akan alihkan HP saya ini udah lowbat. Oke, nggak apa-apa. Saya akan lanjutkan. Nah, saudaraku, jadi perkataan pengajaran etika ini lain dengan prinsip-prinsip dunia. Etika kerajaan Allah berbicara tentang kebalikan dari dunia yang dikatakan berbahagialah kamu yang miskin karena kamulah mempunyai kerajaan surga. Saya menyerangkan arti yang sebenarnya dari kata berbahagia. Begitu juga ketika berkata. Oke. Sorry. Saya. Ya masih ada. Jadi berbahagialah kamu yang miskin, yang punya kerjaan surga. Pengertian diberkatilah adalah kebahagiaan yang timbul di dalam hati kita, yang dikatakan makarios. Maka itu ini berhubungan dengan ayat 1 Timotius 1 ayat 11 yang dikatakan berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Nah, perkataan bahagia ini adalah mulai bahasa aslinya makarios, kebahagiaan yang keluar dari diri sendiri, tidak tergantung oleh situasi dan kondisi yang di luar. Ya, jadi sangat jelas apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, ya. Jadi intinya ya, indikasi seorang yang miskin di hadapan mempunyai kerajaan surga adalah sesuatu hal. Ini inti yang ingin disampaikan, bahwa seorang yang ingin masuk kerajaan surga itu sebagai seorang yang sangat miskin untuk mendapatkan kerajaan surga, maka secara rohani dia harus meminta, mengemis kepada Tuhan supaya dia masuk dalam kerajaan surga. Ya, maka itu pengajaran etika, dan dikatakan berbahagialah mereka yang lapar dan dipuaskan, berbahagialah mereka yang menangis. Nah, tentu ketika kita berbicara tentang orang lapar, berbicara tentang makanan, tetapi kita harus tahu bahwa bukan makanan jasmani saja, tetapi ada makanan rohani yang sulit untuk memenuhi lapar dan haus kita ketika kita rindu lapar akan kebenaran. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat ini. Maka itu, saudaraku, tetapi inti apa yang dia maksud daripada Yesus ini tidak berbicara tentang makanan.
Tetapi yang dimaksud di sini adalah sebuah kebahagiaan dari sebuah tangisan. Karena kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Maka kita menangisi dosa itu supaya kita dibebaskan dari dosa. Dan itu menimbulkan sebuah duka cita. Dan ini berhubungan dengan 2 Korintus 7 ayat 10 yang dikatakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan yang tidak akan disesali, tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Nah, inilah inti yang ingin Tuhan Yesus sampaikan. Ya, ini yang ingin Tuhan Yesus sampaikan. Oke. Nah, sebab itu dikatakan kamu akan tertawa. Orang yang berduka dalam kondisi rohani dapat tertawa tulus ketika Tuhan memperbaiki keadaan. Ya, tangisan bukan hanya tangisan menurut ukuran duniawi, tetapi kebahagiaan pun juga bukan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita telah ditebus, dipulihkan, maka itu menjadi sebuah sukacita yang luar biasa. Ini yang dikatakan di dalam Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan mempersembahkan syukur kepada hambanya yang kudus. Wow, ini luar biasa, saudaraku. Jadi saudaraku, Yesus ada orang-orang yang tertindas, ya, terutama tertindas di dalam persoalan yang begitu berat menghimpit kehidupannya, berani dosa yang memisahkan daripada Allah. Tetapi ketika mereka nangis untuk mereka mendengar pemulihan, Tuhan terbuka untuk membukanya. Dan di dalam ayat 23, 22, 23, berkat yang mereka benci, ya, dikatakan berbahagialah kamu, hai anak manusia yang membenci kamu, jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, menolak namaku sebagai sesuatu yang jahat, bersukacitalah pada waktu itu, bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi. Apa yang dimaksud tangisan untuk mencari Tuhan? Itu yang dimaksud, bahwa mungkin orang-orang akan membenci, tetapi apa yang dilakukan itu akan membuat pemulihan kepada dirinya. Oke, saya langsungkan ayat 24-23. Ketika ayat ini, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Sepertinya aneh ya. Kok Tuhan mengajarkan celakalah orang yang kaya? Dengan kekayaannya celakalah kamu orang yang kenyang karena akan lapar. Ini sepertinya aneh. Tetapi kita harus melihat apa yang dimaksud dengan kata celaka ini bukan sebuah umpatan, sumpah serapah. Bukan. Yesus ingin menyatakan bahwa orang-orang kaya yang kenyang, yang sekarang tertawa, yang dipuji orang adalah celaka. Ini bukan sebuah umpatan. Tetapi benarnya ini adalah sebuah mungkin sindiran, tetapi konotasinya adalah tentang berkat. Karena mereka akan mengalami kelaparan, kesedihan, dan celaka. Bukan maksud demikian. Tetapi kata celaka di dalam ayat 2 memiliki sebuah paradok begini loh. Ya. Celakalah, kata Yesus sampaikan. Nah, paradoknya gini. Karena engkau diberkati menjadi berkat, maka orang-orang yang sangat diberkati itu sepertinya tidak akan melihat celaka dari kekayaan, kenyang, tertawa, dan dipuji. Itulah yang disampaikan oleh penulis bahwa ini menjadi sebuah paradok tentang berkat-berkat itu akan mengikat engkau sehingga engkau lupa akan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Maka mereka tidak akan melihat dan kekayaan, mereka tidak akan melihat kecelakaan karena mereka sudah ada dalam zona nyaman. Nah, gitu kan. Nah, itu yang dimaksud. Nah, begitu juga celakalah kamu yang kaya. Orang yang berkecukupan tentu tidak akan merasakan rasa kelaparan dari orang yang miskin membutuhkan penghiburan. Nah, perkataan setiap kata paradok ini membandingkan yang ingin Yesus sampaikan. Perkataan paradok ini membuktikan tentang sebuah realitas tentang kerajaan Allah
versus tentang nilai-nilai dunia, maka dunia pasti akan membenci dan menolak persepsi tentang kerajaan Allah. Ini yang dimaksud dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Lanjut, di dalam Lukas 26-27 dikatakan, tetapi kamu yang mendengar aku berkata, kasihanilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu. Nah, saudaraku, saya tidak akan membahas kepada dalam hal ini, ya. Tentu ketika kita berbicara kasihilah musuhmu, sepertinya saudaraku ini sebuah perintah yang mudah dipahami, yang sederhana untuk dipahami, tetapi sulit untuk dipatuhi. Tetapi itu perintah Tuhan yang harus kita lakukan untuk mengasihi orang yang membenci kita. Nah, di dalam ayat 29-30 dikatakan bersedia menanggung kesalahan, ya. Dan di dalam etika ini Yesus mengajarkan, kalau engkau ditimpir pipi kiri, berilah pipi kanan. Kalau ada yang mengambil jubahmu, berikanlah, ya, kepada orang yang mengambilnya, ya. Nah, Yesus ingin berbicara ketika seorang menghina kita, memukul pipi kita, tentu ingin membalas apa yang telah mereka lakukan kepada kita. Tetapi Yesus berkata, kita harus menerima apa yang tidak adil yang mereka lakukan kepada kita. Sulit nggak, saudaraku? Ini sulit sekali. Dan saya alami di hari-hari terakhir ini. Ketika saya membangun, saya mendirikan, lalu ketemu orang, baru 3 tahun kemudian, lalu mereka merenovasi, lalu mengambil bahwa bangunan itu adalah milik Tuhan. It's okay. Waktu saya berdoa, Tuhan katakan, biarkan. Jangan engkau mempersoalkan. Dan dalam penglihatan saya mendapatkan sebuah pintu yang bersinar. Dan saya tenang. Itu yang dimaksud dengan apa yang dikatakan. Ya, jadi ketika kita menghina kita, memukul kita, marilah kita menerimanya. Sudah biarkan. Ya, dan Yesus menerapkan prinsip-prinsip kebenaran kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita dihina, difitnah, dan jika memang itu ada hukuman, itu hukuman bukan urusan kita. Itu hukuman Allah. Biarlah gadamu dan tongkatmu yang melindungi aku. Tetapi dalam keadilan dunia tetap fungsi pemerintahan seharusnya mengendalikan kejahatan yang ada. Ya, kalau sampai hukum harus terjadi, Roma 13 ayat 1-4, pemerintah harus menanggung jawab untuk mengendalikan orang jahat dari serangan-serangan ketidakadilan. Nanti kita berbicara tentang bahwa ada 2 hukum Allah yang patut untuk kita renungkan, ya. Hanya ada 2. Mari kita akan belajar. Nah, orang yang mengambil jubah sama seperti dia adalah maksudnya setiap orang yang percaya untuk mengendalikan situasi. Pengertiannya begitu. Kalau orang mengambil jubah kita, berikanlah saja. Maksudnya adalah untuk mengendalikan emosi kita, kehormatan kita, kehidupan kita benar di hadapan Allah, ya. Jadi ini ada hukum tentang jubah di dalam Keluaran 22 ayat 26 dan Roma 2 ayat 21. Saya ambil contoh, janganlah kamu terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah pendukung. Nah, di dalam ayat 3 sepertinya kamu ingin orang lain melakukan padamu, demikian juga. Nah, yang dimaksud dengan hukum ini adalah, yaitu kalau kita ingin diberlakukan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, janganlah lakukan kepada sesama apa yang kamu tidak ingin dia lakukan kepada kamu. Ya, ini seperti pepatah lama, namun ya, Yesus menambahkan peribahasa ini dengan yang lebih positif, dengan mengatakan jika kita harus melakukan kepada orang lain apa yang kita inginkan kepada mereka, lakukanlah kepada kita juga. Jadi Tuhan mengajarkan kita hukum yang sama jika kita ingin merasa kasih
dan orang mengulurkan tangan kepada kita, kita juga harus mengasihi orang dan mengulurkan kepada orang lain. Itu inti yang ingin disampaikan. Ya, lanjut Lukas 6 ayat 32 dan 36. Berlanjut Ibu. Ya. Nah, saudara bisa baca ayat ini. Ya, saya ingin mencintai tentang inilah etika kerajaan Allah, mencintai sesuai pola ciptanya Yesus. Ya, yaitu jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bedanya dengan kamu dengan orang yang jahat? Sama aja, orang yang jahat pun juga demikian. Nah, di sini Yesus ingin menunjukkan karakter warga kerajaannya berbeda dengan karakter dunia. Ya, nah ada banyak alasan mengapa orang Kristen menjadi penekanan untuk melakukan kerajaan Allah, karena karena kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus, sama seperti Yesus menebus kita ketika kita dalam berdosa, ketika orang-orang menolak. Begitu juga Tuhan sudah memulihkan kita, kita memberikan kuasa dan Roh Kudus ada tinggal di dalam kita. Nah, di dalam ayat 36-38 kita berbicara tentang prinsip-prinsip yang harus kita lakukan. Ya, berbicara tentang belas kasihan, penghakiman, berilah. Nah, karena itu kehidupan orang Kristen harus mempunyai belas kasihan seperti Bapa yang mengasihi kita. Kerajaan Allah itu mengasihi kita, pola itu harus menjadi teladan seperti apa yang Yesus katakan. Janganlah kamu menghakimi, ya, maka kamu tidak akan dihakimi. Nah, ini perintah Tuhan supaya kita tidak menghakimi. Kalau ada orang yang menghakimi, tunjukkanlah kepada mereka belas kasihan Tuhan. Ya, tanpa kasih, tanpa syarat. Orang Kristen dipanggil untuk tidak menghakimi orang tanpa syarat, ya. Dan hal itu pun juga dilakukan ketika Yesus menerapkan nilai-nilai kehidupan pada orang lain. Ya, contoh, ya, penghakiman yang tidak adil adalah kecaman kepada murid-muridnya terhadap perempuan yang datang untuk mengurapi Yesus dengan minyak. Ketika orang datang kepada Yesus, seorang wanita, lalu mengurapi, bukankah banyak di antara mereka menyayangkan tindakan mereka? Tetapi perempuan ini, mereka berpikir perempuan ini menyiapkan sesuatu. Tapi Yesus berkata kepada perempuan ini telah melakukan pekerjaan baik dan selalu akan diingat. Sampai akhir pun semua itu akan diingat tentang pengurapan seorang wanita kepada Kristus. Nah, disinilah kita berbicara juga tentang ukuran. Prinsip ukuran. Prinsip ukuran, janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Allah akan menuntut ukuran yang sama yang kita gunakan untuk orang lain. Ini adalah kebenaran yang benar bagi setiap orang yang bermurah hati. Pengampunan kebaikan kepada sesama. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memiliki ukuran, tetapi ukurannya adalah ukuran berdasarkan kerajaan Allah. Ya, salah satunya jangan mengutuk, tetapi mengampuni, berilah maka kamu akan diberi. Nah, ini adalah ujian dalam hal kemurahan hati. Bukan materi, bukan jumlah sekalipun, tetapi manusia tidak dapat. Tetapi yang Tuhan tuntut adalah bukan materi apa yang kita berikan, tetapi adalah berilah kita dengan kasih berkat pengampunan sesuai kemurahan Tuhan. Jadi bukan berbicara tentang materi, ya. Nah, di dalam Lukas 6 ayat 37 dan 42 ini prinsip penilaian, ya. Tuhan Yesus mengajarkan untuk tidak menghakimi agar tidak dihakimi. Yesus menggunakan perumpamaan ini, ya, seperti saudara pernah tahu. Banyak orang menilai hal yang salah. Mereka melihat sesuatu selumbar di mata orang lain, tetapi balok di kepala sendiri tidak nampak. Nah, itulah yang menjadi contoh Yesus ketika orang-orang menilai seseorang. Lukas 6 ayat 41 berkata, mengapa engkau melihat selumbar di mata
saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Nah, Yesus melakukan contoh ini sebagai sebuah kebenaran. Ya, seringkali kita menilai kesalahan orang itu kesalahan besar, bersalah banyak, tetapi kadang-kadang penilaian itu tidak ditujukan kepada diri sendiri. Hal itu sebagai teguran atau penerapan daripada Yesus ketika Yesus ingin menerapkan nilai-nilai hukum yang sebenarnya. Nah, di dalam Lukas 6, 37, 42, 43 dan 45 saya tidak bacakan. Ini adalah likan-likan penilaian kepada seseorang. Ketika Tuhan berbicara tentang, engkau lihat dulu. Ketika engkau mulai menilai orang-orang, janganlah, tetapi lihatlah kepada dirimu sendiri. Sebelum engkau menilai orang, lihatlah, nilailah dirimu sendiri. Ya, jangan sampai Lukas 6:41 berbicara demikian. Nah, 43, 45 ini adalah nilai-nilai seseorang. Kalau engkau ingin menilai seseorang, engkau lihatlah. Karena tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Mari lihat kepada diri sendiri. Setiap pohon itu dikenal dari buahnya. Engkau lihat sendiri, apakah buahmu bagaimana? Gitu kan? Dan Tuhan mengingatkan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Tetapi kalau memangnya orangnya itu baik, maka yang keluar pun akan menjadi baik. Tetapi kalau misalnya itu adalah hatinya, perbendaharaan hatinya itu jahat, maka yang keluar pun juga akan jahat. Apakah itu dari perkataannya? Apakah itu dari perbuatannya? Apakah itu dari kelicikannya? Apakah itu dari kemunafikannya? Nah, kehidupan orang Kristen itu hanya bisa dilihat berdasarkan bukan kehidupan orang Kristen, tetapi kehidupan semua orang itu dilihat dari buahnya. Maka itu kalau misalnya kita menilai seseorang, lihat dari perbendaharaan hatinya. Kalau hatinya baik, maka dia akan keluar perbendaharaan yang baik. Kasih, sukacita, memberi, mengampuni, tidak mencari kesalahan orang-orang, tidak menuntut kesalahan, mengampuni. Itulah yang Tuhan tuntut. Nah, di sini Yesus tepat menyatakan, sebelum menghakimi orang lain, lihatlah dirimu sendiri. Karena seringkali manusia memperhatikan selumbar di mata orang lain, tetapi balok di mata sendiri tidak terlihat. Dan yang terakhir, di dalam Lukas 46-49, ini berbicara tentang nasihat apa yang diperintahkan Yesus. Ini menjadi dasar kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, ya, sebagai orang yang percaya. Seorang pendeta belum tentu dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Banyak sekali hal-hal hamba-hamba Tuhan yang demikian. Kami alami hal itu. Tetapi sebagai orang yang mengerti, yang dewasa, biar ampuni. Tetapi bergaul tidak. Ya, dan dikatakan bukan Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Barang siapa datang kepadaku, tentu dia akan mendengar perkataanku dan melakukannya. Nah, dari ayat 46-49 ini, Yesus menasihati, ayat ini menasihati. Bagaimana imanmu, pengakuan imanmu? Apakah ketika engkau mendengar, engkau melakukan perintah-perintahku dan melakukan perkataanku atau tidak? Inilah di dalam ayat 46-49 itu Yesus ingin mengatakan demikian. Tentu ada perbedaannya antara orang yang percaya dengan sungguh-sungguh dan tidak. Tidak hanya orang yang percaya sungguh-sungguh, dia akan mendengar, dia akan melakukan perintahnya, dan perkataannya itu sesuai dengan perbuatannya. Tetapi orang yang tidak sungguh-sungguh, dia hanya mendengar, tapi tidak melakukannya. Maka itu Tuhan berkata, bukan Tuhan, tetapi kehidupan rohanimu tidak sesuai dengan perbuatan dalam kehidupan sehari. Ini yang Tuhan tegur. Maka itu ada 3 istilah sebagai anak-anak Allah, bahwa pertama, setiap orang yang datang kepadaku, serahkan dirimu, ya, dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. Dengar firman Tuhan.
Lakukan firman Tuhan. Jadilah murid Tuhan. Dan taatlah selalu. Nah, dalam pembelajaran terakhir, Yesus mengilustrasikan. Ketika engkau menghadapi guncangan di dalam kehidupanmu, maka kalau engkau adalah anak Allah Kristen yang sejati, maka engkau akan membangun sebuah bangunan seperti membangun rumah. Ketika engkau membangun rumah, engkau harus mengerti tentang prinsip-prinsip kehidupan yang ditanam ketika engkau mendirikan. Kalau engkau bijaksana, maka membangun fondasi di atas Kristus, yaitu prinsip-prinsip Kristus, etika kerajaan Allah, kekristenan, ukuran yang kamu pakai, semuanya ada. Maka engkau akan kuat, karena di dalam itulah engkau akan menghadapi setiap ketidakadilan, ketidakbenaran. Tetapi karena engkau dibangun di dalam fondasi Kristus, engkau mengasihi, engkau mengampuni, engkau berbicara benar, engkau mengukur, tidak menilai dengan salah, maka engkau akan berdiri, bangunan itu akan kokoh, sekalipun goncangan itu terjadi. Tetapi orang yang bodoh membangun di atas pasir, dan ketika badai datang, hancurlah dia. Inilah yang ingin Yesus ajarkan di dalam eksposisi Lukas 6 ayat 1 sampai 9. Dan saya sudah mengakhiri dengan secara singkat, sekalipun sebetulnya topik-topik yang ada di dalam periskop ini bisa diuraikan, bisa dijelaskan secara terperinci. Tetapi sesuai dengan permintaan, saya sampaikan secara garis besarnya prinsip-prinsip tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Firman selesai. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman ini boleh memberikan pengajaran kepada kami tentang prinsip-prinsip etika kerajaan Allah. Bukan untuk menghilangkan hukum, tetapi ingin membenarkan apa hal yang harus diperbaiki. Dan biarlah firman itu menjadi pegangan kami sebagai orang-orang yang percaya akan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu. Tuhan Yesus Amin. berkati. Thank you.